Selamat malam, gue buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Malam. Back to San Francisco. Our minds may change. Oke, terima kasih sebelumnya udah gabung di live webinar. Sebenarnya ini disupport dari Wrongality. Jadi kita first live webinarnya kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi masalah penelitian kuantitatif untuk penelitian bisnis. Jadi semoga kalian dari jurusan bisnis ya. So that's why gue pengen kalian kenalin satu persatu. Buat mastiin aja kalian dari jurusan yang bergerak di bidang bisnis. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Wawas Bangun Tegar Sunario Putra, founder dan CEO dari Wrongality. Gue sedang mengambil magister manajemen di Mercu Buana, dan ini untuk profil publikasinya. Jadi gue udah publish jurnal itu tiga jurnal internasional. Kebetulan untuk jurnal nasionalnya gue belum pernah publish. Nah, oke, sekarang silakan kalian perkenalkan diri. Mungkin aku sebutin ya, dari Kak Ahmad Kaundia Zain. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Mungkin bisa di open mic. Ya. Oke, thank you. Halo Kak. Ya, dari mana Kak? Ya, gue dari Mercu Buana juga. Oke. Jurusan manajemen ya? Jurusannya apa Kak? Manajemen. Maksudnya konsentrasinya SDM kah? Juga pemasaran. Pemasaran ya? Oke. Oke, thank you Kak Ahmad. Sekarang Kak Cut Asalika, silakan perkenalkan diri Kak. Baru gabung ya? Iya, baru bisa Oke. masuk. Ikut. Tadi ada trouble ya. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan diri Kak. Perkenalkan, nama saya Cuta Versyalika. Saya Oke. di Universitas Mercu Buana, jurusan manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Oke, thank you Kak Salika. Silakan Kak Eko Wahyu Saputro. Perkenalkan diri Kak. Oke, thank you. Thank you Kak. Gimana? Silakan. Gue Eko Wahyu Saputro, Mercu Oke. juga. Bagus juga. Jurusannya Kak? Jurusannya keuangan. Oh, keuangan. Oke. Ya, Oke, terima kasih Kak Eko. thank you. Thank you. Kak Irin, silakan Kak Irin. Perkenalkan diri. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Ya, perkenalkan saya Irin dari Mercu juga, jurusan Public Relations, Hubungan Masyarakat. Thank you Kak. Oke, silakan Kak Kezia Rotua. Monggo. Halo semuanya, Halo Kak Kezia. perkenalkan saya Kezia dari Oke. Politeknik Ketenagakerjaan, Oke, jurusannya Kak? jurusannya Manajemen Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia. Oke. Terima kasih Kak Kezia. Oke. Silakan Kak Kairia. Malam semua. Halo, malam Kak. Ya, gue Ria dari Perbanas untuk Oke. jurusannya manajemen pemasaran. Thank you. Oke, thank you Kak Kairia. Oke, silakan selanjutnya Kak Meldiana. Monggo silakan diperkenalkan dirinya. Halo semua, Halo. saya Melgiana dari Politeknik Ketenagakerjaan, program Oke. studinya Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia. Oke, terima kasih Kak Meldiana. Sama-sama. Oke. Sekarang Kak Rizka, silakan. Selamat malam. Hai, selamat malam. Kenalin, nama gue Rizka dari Oke. Politeknik Ketenagakerjaan, Oke. jurusan Relasi Industri. Oke. Terima kasih Kak Rizka. Ya, Oke, sekarang Kak Syahnin, silakan. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
Nama gue Shanian dari Politeknik Ketenagakerjaan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke. Sekarang, terima kasih Kak Shani. Sekarang Kak Yuda, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak. Nama saya Yuda. Saya dari Politeknik Ketenagakerjaan juga. Oke. Saya di Prodi Hubungan Industrial. Terima kasih. Hubungan Industrial. Oke, masih di lingkup bisnis ya? Iya. Oke, siap. Oke, thank you semuanya udah kenalin dirinya. Jadi udah pasti ya di sini di lingkup bisnis. Jadi karena hari ini kita ngobrolin how to conduct a business research, jadi kita hanya membahas masalah gimana caranya mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi ini berkaitan di latar belakang masalah penelitian di bab 1. Jadi nanti mungkin gue tambahin di akhir sesi itu ada materi yang terkait di bab 2 juga. Tapi kita main fokusnya ada di gimana sih caranya mengidentifikasi masalah penelitian itu yang baik dan benar. Oke. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah dari live webinar ini diharapkan kalian bisa mengidentifikasi masalah yang dapat digunakan untuk sebuah penelitian yang sistematis. Yang kedua ada mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk sebuah penelitian dengan melakukan preliminary research. Preliminary research ini adalah riset penelitian terdahulu. Nah, untuk selanjutnya kalian diharapkan untuk bisa menulis problem statement yang baik dan benar, dan yang terakhir menulis latar belakang masalah penelitian. Nah, banyak mungkin gue juga dulu ngalamin. Jadi ketika kalian dihadapkan sama medlit atau metodologi penelitian di kampus, hal pertama kali yang muncul di pikiran gue adalah judulnya apa, variabelnya apa. Karena kan ini ngebahas kuantitatif ya, kita nggak membahas kualitatif. Mungkin kalau kalian tertarik sama kualitatif, nanti bisa ikut join di live webinar kita selanjutnya. Nah, yang pertama kali muncul di pikiran gue atau mungkin mahasiswa-mahasiswa lain itu apa judulnya dan apa variabel yang ada yang kita mau pakai. Nah, itu sebenarnya agak sedikit overlap. Jadi ada step yang kalian lewatin ketika kalian langsung menentukan judul. Jadi mungkin memang beberapa dosen pembimbing biasanya kalau kalian datang ke beliau itu mereka langsung tanya judulnya apa, udah punya judul belum gitu. Karena mereka mengira kalian udah dapat mengidentifikasi masalahnya gitu. Jadi mereka biasanya nggak ngebimbing dari gimana cara yang mengidentifikasi masalah dan bla 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 bla. Karena yang tugasnya ngasih pelajaran gimana cara mengidentifikasi masalah baik itu biasanya di kelas metodologi penelitian. Oke, nah gue akan mulai dari silakan kalian renungkan dan bayangkan kata-kata penelitian. Nah, ketika kalian mendengar kata penelitian, apa yang kalian bayangin? Mungkin seorang di laboratorium atau mungkin seperti seorang Einstein yang sedang berkutat memecahkan teori relativitas. Nah, sebenarnya penelitian itu nggak serumit atau nggak sekompleks dua hal tadi. Karena apalagi kalau di bisnis. Jadi sebenarnya penelitian itu kalau di bisnis itu adalah sebuah effort yang dikeluarkan seseorang secara sistematis dan terorganisir untuk mencari jawaban atas masalah yang ada. Oke, nah masalah yang ada itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya masalah yang ada itu bukan selalu grafik penurunan, misalkan penjualan yang menurun atau misalkan citra yang menurun atau misalkan kinerja karyawan yang menurun. Nggak selalu penurunan, karena biasanya mahasiswa atau peneliti awal jadi S1 itu mengira masalah itu harus penurunan, karena kalau kenaikan itu bukan sebuah masalah. Tapi sebenarnya even itu grafiknya naik, cuman kalau misalkan
nggak sesuai ekspektasi bisnis juga itu merupakan sebuah masalah. Atau misalkan perusahaan kalian atau sebuah perusahaan mengalami kenaikan yang cukup drastis penjualannya. Jadi biasanya jualan sebulan omsetnya misalkan 20 juta. Tapi di bulan ketiga, di bulan 1-2 ini 20 juta. Di bulan ketiga itu tiba-tiba melonjak ke 100 juta. Nah, ini kan sebuah grafik kenaikan, dimana ini juga jadi sebuah masalah untuk ditemukan jawabannya, kenapa bisa naik dan kenapa bisa kenaikannya tinggi dari 20 juta ke 100 juta. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah masalah oleh seorang peneliti. Jadi sebenarnya tujuan penelitian bisnis itu adalah untuk menemukan jawaban atas sebuah masalah yang menjadi perhatian seorang manajer atau top manajemen di lingkungan kerja maupun bisnis mereka. Jadi, at the end penelitian kalian itu akan memberikan masukan kepada manajer atau top level manajemen di perusahaan yang kalian teliti. Jadi, saran gue, kalian bisa cari perusahaan yang memang benar-benar membutuhkan analisis jawaban atas penelitian kalian gitu. Nah, selanjutnya gimana sih caranya mengidentifikasi masalah? Yang pertama adalah mengetahui di mana area masalah yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi secara jelas dan sespesifik mungkin masalah yang perlu dipelajari dan diselesaikan. Dan yang ketiga, itu menentukan faktor-faktor yang terkait dengan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mengembangkan penjelasan untuk masalah yang dihadapi. Gitu. Nah, yang keempat, langkah terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dengan mengambil langkah korektif yang diperlukan. Jadi tahap-tahap ini nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kita gimana caranya mengetahui masalah yang ada di mana, terus mengidentifikasi masalah itu. Setelah itu menentukan faktor-faktor apa aja yang menyebabkan masalah tersebut, masalah yang ada. Nah, yang pertama, let's talk about problem. Jadi, as I said before, problem itu nggak berarti ada sesuatu yang masalah dengan situasi yang perlu diperbaiki. Jadi, ketika kalian menemukan sebuah masalah dan nggak menemukan penurunan, jadi kalian nggak melulu harus ambil grafik penurunan, tapi kalian juga bisa ngambil grafik kenaikan. Ketika ada gap antara target dan achievement, itu juga bisa jadi problem penelitian. Nah, gimana sih caranya mengidentifikasi masalah? Yang pertama, ada secara praktis dan secara akademis. Secara praktis itu kondisi yang ada di lapangan sebenarnya. Nah, akademis ini adalah dukungan masalah dari sisi akademik, misalkan dari jurnal terdahulu, dari riset-riset yang ada sebelumnya, dari buku-buku atau teori-teori yang belum cocok, yang nggak bisa dipakai dan sebagainya. Nanti aku jelasin di belakang. Nah, sebenarnya skripsi atau tesis itu nggak ada yang salah, karena semua tergantung dari point of view dari penulis. Nah, yang salah itu adalah cara membuatnya, secara teknis penulisannya, secara teknis pengambilan teorinya, secara teknis korelasi penelitian kalian dengan penelitian yang ada, itu yang menjadi yang membuat skripsi atau tesis kalian salah. Karena kalau untuk segi pandang point of view dari mana kalian mendapatkan masalah, gimana kalian menginterpretasi masalah tersebut, gimana kalian menyelesaikan masalah tersebut, itu sebenarnya nggak ada yang salah, as long as kalian melakukannya dengan teknik yang benar dan yang sesuai. Nah, gue bahas secara praktis dulu. Nah, silakan kalian buka file yang udah gue kirim.